Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oh ya maaf, untuk doa untuk matematika ini dipimpin oleh apa? Silakan apa dipimpin doa. Coba melakukan pelajaran mereka kita berdoa dan tidak berdoa mulai. Baik, terima kasih Alvan. Coba akan cek kehadiran terlebih dahulu. 10 TKJB Ahmad Ali Musahan, Alfanul Samsul Hidayat, Alfi Ahmad Riyadi, Syaira Ramadanti, Yusi Istia, baik, sudah siap? Oke, Bapak mulai saja. Pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pentingnya alat ukur pada jaringan komputer dan telekomunikasi. Kita nanti di berikutnya akan ada materi tentang jenis pengkabelan, membahas tentang materi alat ukur. Tolong disimak ya. Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada rekaman kali ini kita akan membahas tentang menggunakan alat ukur di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Pada suatu hari di suatu kota, terdapat sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang telekomunikasi. Pada perusahaan tersebut terdapat salah satu karyawannya yang bernama Hai, perkenalkan nama saya, Adi. Saya bekerja sebagai administrator jaringan. Adi sering menggunakan multimeter sebagai alat ukur dalam pemeliharaan jaringan komputer. Namun, dalam penggunaan multimeter, Adi menghadapi beberapa masalah yang berkaitan dengan pengukuran jaringan. Penggunaan multimeter dalam pengukuran jaringan komputer adalah penting. Tetapi perlu memperhatikan sejumlah permasalahan yang mungkin muncul di antaranya. Yang pertama, pengukuran yang tidak akurat. Salah satu masalah yang umum dalam penggunaan multimeter adalah pengukuran yang tidak akurat. Ini bisa disebabkan oleh kalibrasi multimeter yang buruk atau probe yang rusak. Dua, pemilihan mode yang tidak tepat. Multimeter memiliki berbagai mode pengukuran, termasuk volt, ampere, dan ohm. Kesalahan dalam pemilihan mode yang sesuai dapat menghasilkan hasil yang salah. Tiga, kontak yang lemah. Kontak yang lemah antara probe multimeter dan titik pengukuran dapat menghasilkan pengukuran yang tidak stabil. Empat, pengukuran arus listrik. Mengukur arus listrik dalam jaringan komputer dapat menimbulkan permasalahan keamanan dan ketidaknyamanan. Lima, gangguan elektromagnetik. Lingkungan yang berisik atau penuh dengan gangguan elektromagnetik dapat mempengaruhi pengukuran multimeter. 6, kabel dan penghubung. Pemeliharaan kabel dan penghubung dalam jaringan penting untuk pengukuran yang akurat. 7, pemantauan yang tidak terjadwal. Beberapa permasalahan dalam jaringan mungkin bersifat intermittent atau hanya terjadi dalam situasi tertentu. 8, pembaruan perangkat. Dengan memahami dan mengatasi permasalahan yang mungkin muncul dalam penggunaan multimeter sebagai alat ukur jaringan komputer, Anda dapat memaksimalkan penggunaannya dan memastikan bahwa jaringan beroperasi dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan Anda. Apabila Anda menjadi seorang administrator jaringan, Oke, sudah dipahami atau mau diulang? Cukup? Baik, dari tayangan tersebut itu menjelaskan ada sebuah perusahaan yang menggunakan akses jaringan internet
ada yang menggunakan jaringan LAN ataupun jaringan luas atau menggunakan wireless. Nah, ada sebuah problem di mana akses jaringan tiba-tiba terputus. Nah, pada kasus ini fungsi dari alat ukur itu bisa, kita tidak bisa menebak, oh iya Pak kabelnya rusak, oh ini kabelnya salah, itu tidak bisa. Hanya dengan menebak atau melihat dengan kasat mata kita bisa menggunakan alat ukur. Baik, suatu hari nanti kalian akan mendapatkan permasalahan tersebut, entah itu ketika kalian praktik di pelajaran yang lain, atau nanti kalian ketika melakukan PKL, atau mungkin di rumah, atau ada tetangga kalian yang meminta kalian untuk memperbaiki atau mengecek akses jaringan yang bermasalah. Maka kalian harus tahu dasar-dasarnya. Kita harus tahu dari jenis alat ukur, kita harus tahu kabel yang digunakan, dan nanti IP yang akan digunakan. Nah, materi pengkabelan, materi IP nanti akan dibahas oleh apa yang baik. Tujuan pembelajaran kali ini kita akan mempelajari betapa pentingnya alat ukur. Yang akan dibahas pada pertemuan kali ini ada dua, yaitu multimeter dan juga lamp tester. Sebetulnya untuk alat ukur pada jaringan komputer itu ada 4, ada OPR, ada OPM. Nanti akan Bapak tanyakan pada materi itu. Sebelumnya, dari berbagai jenis alat ukur, apakah kalian pernah melihat, mendengar, atau tahu salah satu dari jenis alat ukur? Atau mungkin pernah megang lamp tester? Atau mungkin pernah? Tapi setidaknya kalian sudah pernah tahu. Oke. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Tujuan pembelajaran kita adalah supaya kalian tahu jenis alat ukur yang akan dibahas adalah multimeter dan lamp tester. Dan berikut beberapa materi tentang alat ukur. Silakan dasar-dasar teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. 1. Memahami jenis alat ukur pada jaringan komputer dan sistem telekomunikasi. Kemudian 2. Memahami penggunaan berbagai jenis alat ukur dalam pemeliharaan jaringan komputer dan telekomunikasi. Di sini 1. Ada OTDR atau Optical Time Domain Reflectometer. Alat ini digunakan untuk mengukur dan menentukan lokasi kerusakan pada serat optik. Nanti suatu waktu di kelas 11, di kelas 12 kita akan belajar tentang fiber optik. Fiber optik itu kabel jaringan yang digunakan secara luas dengan radius yang sangat jauh. Contoh misalkan kita SMK Luda pasang akses internet dari Telkom Singaparna dengan radius kurang lebih 10 km. Jika terjadi kesalahan atau kerusakan pada jaringan akses serat optik, kita bisa menggunakan OTDR ini. Tiba-tiba aksesnya terputus. Dengan OTDR kita bisa menentukan di mana letak kerusakan serat optik. Contoh misalkan dari Telkom ke SMK Luda terjadi kerusakan, kita bisa menentukan dengan OTDR ini, oh kerusakannya ada di zona. Dia bisa mengecek berapa kilometer dia kerusakannya. Oke, berikutnya ada OPM atau Optical Power Meter. Perangkat pengukur yang digunakan mengukur daya cahaya optik dalam suatu sistem. Serat optik itu bentuknya hampir kayak sehelai rambut. Dari ujung satu ke ujung lain dengan menggunakan OPM, cahaya dari OPM atau indikator cahaya dari OPM diarahkan ke ujung fiber optik 1 dan cahayanya bakal sampai di ujung optik 2 dengan radius yang sangat jauh juga bisa. Dengan OPM ini kita bisa menentukan, oh berarti serat optik ini layak digunakan. Oh jika tidak layak maka kita bisa menentukan, oh ini tidak bisa digunakan. Berikutnya ada multimeter
ukur yang berfungsi untuk mengukur besaran seperti tegangan, arus, hambatan, kapasitas, dan frekuensi. Multimeter bisa digunakan pada perangkat komputer. Contoh, kita bisa gunakan power supply. Power supply berfungsi sebagai pembagi arus listrik, ya kan? Dengan multimeter kita bisa mengecek berapa daya yang dibutuhkan oleh hard disk, dayanya berapa yang digunakan oleh CPU, yang oleh motherboard itu beda-beda. Dan kita bisa mengetahuinya melewat multimeter. Kemudian ada voltmeter untuk mengukur tegangan listrik pada rangkaian listrik atau perangkat elektronik. Kemudian ada LAN tester, salah satu alat bantu instalasi jaringan komputer yang berfungsi untuk mengecek koneksi kabel LAN RJ45 atau RJ11. LAN tester ini yang ini. Ketika kita menggunakan pengecekan menggunakan LAN tester, jika kabel ini tidak layak digunakan, maka LAN tester bisa mendeteksi, oh ini kabelnya rusak atau salah atau tidak optimal untuk digunakan. Maka dengan LAN tester kita bisa menentukan. Pertama, kita bisa melihat dari deteksi lampu indikator. Jika semua lampu indikatornya menyala, berarti kondisi kabel bagus, baik. Jika ada beberapa nomor lampu indikatornya mati, berarti terjadi kerusakan pada kabel. Apa yang harus kita lakukan jika terjadi kerusakan? Ya, kita harus bisa memperbaiki kabel jaringan tersebut. Berikutnya, penggunaan jenis alat ukur dalam pemeliharaan jaringan komputer dan elektronik. Pertama, ada OTDR. Atur parameter, bersihkan konektor, hubungkan OTDR ke serat optik, hidupkan OTDR. Ini langkah untuk penggunaannya. Kemudian ada pemeliharaan OTDR. Oke, contoh yang ini ya. Di sini ada kabel jaringan tipe cross, kemudian ada LAN tester. Kita asumsikan kita praktek pengabelan sudah selesai. Kemudian kita akan lakukan pengecekan apakah pekerjaan yang sudah kita rakit ini sudah sesuai, sudah betul atau tidak. Ujung satu kita masukkan ke Ethernet, yang satu lagi ke LAN tester. Nah, contoh ini berarti LAN testernya bisa digunakan. Nah ini contoh. Jika kondisinya layak atau optimal, maka lampu indikator ini menyala keseluruhan. Jika ada yang mati, berarti kondisi Mengukur arus listrik dalam jaringan komputer dapat menimbulkan permasalahan keamanan dan ketidaknyamanan. Limbah gangguan elektromagnetik, lingkungan yang bising atau kemungkinan gangguan elektromagnetik dapat mempengaruhi pengukuran multimeter. 6. Kabel dan penghubung. Pemeliharaan kabel dan penghubung dalam jaringan penting untuk pengukuran yang akurat. 7. Pemantauan yang tidak terjadwal. Beberapa permasalahan dalam jaringan
Untuk diskusi kelompok kali ini di sini ada pertanyaan. Apabila Anda menjadi seorang administrator jaringan, apa yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi masalah? Jadi masalahnya tadi ketika ada troubleshooting pada kabel jaringan, dan jika menghadapi masalah tersebut, kalian sebagai admin jaringan apa yang akan dilakukan? Mengatasi masalah di atas. Kemudian pertanyaan kedua, dapatkah Anda memaksimalkan penggunaan alat ukur jaringan dengan baik dan benar, sedangkan dengan kondisi alat ukur atau jaringan yang sedang trouble? Silakan untuk kelompok sesuai aja dengan denah duduk. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Mejanya boleh tidak buka. Silakan persiapan dulu. Dengan pertanyaannya tadi, yang pertama, jika kita menjadi seorang administrator jaringan dan menghadapi masalah trouble, apa yang akan kita lakukan jika ada trouble? Kemudian, dapatkah Anda memaksimalkan penggunaan alat ukur jaringan dengan baik dan benar? Yang tadi sudah dilihat, dicek, nanti boleh diambil oleh pihak kelompok jika ada yang menanyakan. Di sini ada RKPD. Nanti kalian isi data kelompok sama nama peserta didik, nama anggota kelompok. Kemudian di dalamnya juga ada, kalian bisa memasukkan jawaban nanti. Jawaban kalian masukkan dulu di kertas harian kalian, nanti dipindah ke sini, disalin. Kemudian nanti akan ada sesi diskusi dan juga presentasi. Jika ada yang ingin ditanyakan di kelompok lain, kalian boleh ajukan pertanyaan. Untuk pertanyaannya kalian inisiatif dulu. Dan juga nanti ketika kelompok lain sedang presentasi, kalian memberikan tugas. Nanti diisi di sini. Misalkan kelompok 1 sedang presentasi, di sini nanti ada kerjasamanya, ada saling tahu, santun, komunikatif dan sebagainya. Kalian isi sesuai aspek penilaian dari kalian dan juga yang sudah ditentukan di sana. Ya, ya. Oke. Ini untuk kelompok 1. Kelompok 3. Pertanyaannya tadi yang jika kita menjadi seorang administrator jaringan, apa yang akan dilakukan? Oke.
Sudah? Waktu habis? Ya? Siap untuk presentasi? Oke. Untuk presentasi akan dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Waktu kalian hanya 5 menit. Ya, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Sabina ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ini rekan-rekan kelompok saya. Ingin membacakan
salah satu ujung kabel UTP pada port induk Tesla yang besar. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada yang salah atau ucap kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, alhamdulillah. Sudah. Baik. Baru tanya nih, jika seandainya urutan kabel salah, urutan warna pada kabel salah, kira-kira apa yang akan terjadi? Silakan. Jika urutan kabel salah, maka akses jaringan tidak bisa masuk atau kabel jaringan tidak terdeteksi. Penyelesaiannya dengan men-setting ulang kabel sesuai kebutuhan. Oke, siap. Bagus, terima kasih Darius. Darius menjawab, jika seandainya urutan kabel salah, maka yang harus dilakukan tentunya kita harus men-setting ulang atau merakit ulang jenis kabel yang dibutuhkan. Baik, untuk yang kita sediakan, apa saja jenis alat ukur yang digunakan pada jaringan konsultan dan sistem telekomunikasi. Kemudian, bagaimana cara memelihara alat ukur dan pada jaringan telekomunikasi dan untuk kelompok pelantik dan pemegang. Di estafet di kelompok boleh dilanjutkan. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas cara penggunaan alat ukur dan juga kita langsung praktek ke pengkabelan. Untuk doa dipimpin oleh Diva. Silakan Diva. Sebelumnya pembelajaran kali ini, apa baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Pembelajaran hari ini dapat dipahami dengan mudah dan juga dapat bermanfaat buat kalian. Sukses terus, sehat selalu buat kalian. Terima